Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita mengenai cerita pendakian yang memang tak ada habisnya. Gunung Memanglah memiliki pesona tersendiri dari dahulu kala hingga saat ini. Ada banyak orang dari berbagai kalangan yang memiliki hobi mendaki gunung. Salah satunya adalah Gunung Merbabu, di mana pesona panorama Gunung Merbabu memang tak terbantahkan lagi. Gunung yang berada di Jawa Tengah ini menjadi favorit di kalangan pendaki. Salah satunya, karena ketika di puncak Merbabu, para pendaki bisa melihat gunung-gunung lain yang berada di Jawa Tengah, seperti Gunung Lawu, Gunung Slamet, Gunung Sumbing, hingga Gunung Sindoro. Namun bicara soal Gunung Merbabu, juga tak lepas dari mitos atau misteri. Cerita yang menjadi rahasia umum di antara para pendaki. Dan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah seorang pendaki yang memiliki pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Lantas, seperti apakah kisahnya? Simak video ini, dan selamat datang di channel Cerita Perjalanan. Sebagai tetangga dari Gunung Merapi, tentu saja, Gunung Merbabu juga memiliki kisah-kisah mistis, yang juga beredar di kalangan pendaki. Kejadian ini, terjadi pada tahun 2012. Aku adalah seorang pelajar, yang berasal dari kota Semarang. Aku dan ke-6 orang temanku, berencana melakukan pendakian, ke Gunung Merbabu. Saat itu, jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku dan seluruh teman-temanku, menuju ke base camp Merbabu dari Semarang, menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan di daerah kota Salatiga, salah satu motor milik temanku, yaitu motor milik Aji, mengalami kebocoran ban. Sehingga kami harus menepi di samping jalan, dan harus mencari tambal ban terdekat. Untung saja, tak jauh dari situ, terdapat sebuah bengkel motor kecil, yang sekaligus juga menyediakan jasa tambal ban. Sembari menunggu ban motor selesai ditambal, kami membicarakan hal-hal tentang Gunung Merbabu. Chandra berkata, "Kalian udah pada dengar belum? Di Merbabu itu, udah banyak pendaki yang hilang loh." Aku pun menjawab, "Hah? Udah sering dengar, tapi nggak usah dipikirin, nanti malah nggak asik pas daki, kalau mikirin yang gitu-gituan." Tapi ngomong-ngomong, pendaki bisa hilang gitu kenapa ya? Mereka tersesat, apa digondol setan ya? Ucap Chandra. Mendengar percakapan itu, bapak penambal motor pun menimpali ucapan Chandra. "Mas, kalau mendaki ya mendaki aja, nggak usah mikirin hal gituan. Apalagi hal mistis mas, asal kalian mendaki dengan maksud yang baik, pasti aman kok mas, nggak bakal digangguin. Percaya deh sama saya." "Lah, emangnya bapak pernah ke Merbabu?" tanya Aji, yang dari tadi hanya menyimak. "Wah mas, waktu saya muda, saya aktif mendaki mas, hampir semua gunung di Jawa udah saya naiki," kata bapak tambal ban. "Wah keren banget pak," jawab Aji. "Halah, ini udah selesai motornya," sembari mendorong motornya ke tepi jalan. Singkat cerita, setelah Aji selesai membayar, kami bergegas melanjutkan kembali perjalanan. Pada pukul 1 siang, kami telah sampai di base camp Gunung Merbabu, dan kami langsung mempersiapkan pendakian. Dan sebagian mempersiapkan surat izin, dan sebagian packing ulang barang bawaan. Hingga pukul 1:30 siang, kami semua telah siap, dan langsung melakukan pendakian. Tak lama dari base camp, di sekitar hutan pinus, Aji pun berkata, Yan, aku minjem korek dong." Saat itu aku membuka tas kecilku. "Waduh, korek sama rokokku ketinggalan di base camp Jik, bentar-bentar, mumpung masih dekat base camp, aku ambil dulu ya. Berat nih kalau nggak ada rokok." "Ya udah tak tunggu di sini ya, jangan lama-lama," ucap Aji. Aku pun berjalan turun, untuk mengambil rokok yang ketinggalan.
Namun di tengah perjalanan menuju base camp, aku berpapasan dengan seorang pendaki wanita. "Loh, Mbak sendirian aja?" "Ndak Mas, saya bareng temen-temen kok," jawab wanita itu. "Oh alah, kirain sendiri, ya udah Mbak, saya duluan." Tanpa percakapan lebih lanjut, aku meneruskan perjalananku menuju base camp. Tak lama setelah sampai base camp, aku langsung ke tempat packingku tadi, dan untunglah, rokokku masih ada di sana. Aku pun bergegas untuk menyusul teman-temanku, dan tak lama, aku bertemu dengan teman-temanku, di tempat mereka menunggu. "Ada rokoknya?" tanya Aji. "Ada Ji, yo langsung lanjut aja," ajakku. Walau sedikit ngos-ngosan. Saat itu, Chandra berada di paling depan, diikuti oleh temannya yang lain. Aji denganku, berada di urutan paling belakang. Jalan yang dilalui, juga cukup ringan, karena Merbabu memang terkenal dengan jalan yang datar, dan juga tak terlalu menanjak. Hingga mereka juga tak terlalu lelah. Saat itu, aku bertanya kepada Aji. "Ji, kamu lihat cewek nggak tadi, pas aku balik ke base camp, aku papasan sama pendaki cewek, tapi dia jalan sendirian. Katanya sih, sama temen-temennya, tapi, kok aku nggak lihat temen-temennya," jelasku. "Selama kamu turun, nggak ada pendaki yang lewat. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang lain," jawab Aji. Aku pun cukup heran, tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin pendaki wanita tadi, berhenti dulu entah di mana, nungguin temen-temennya. Tapi kalau kupikir, kalau dia emang berhenti, harusnya ketemu lagi pas aku naik. Aku pun kembali berjalan, mengikuti yang lain. Selama perjalanan, tak ada hal yang aneh terjadi. Namun, dikarenakan aku dan Aji sering berhenti untuk merokok, kami pun ketinggalan dengan rombongan kami yang lain. "Udah jauh tuh, gimana nih?" kata aku. "Biarin aja Yan, kita kan mau ke camp Sabana 1, pasti mereka juga di sana," jawab Aji. Di pos 3, kami lihat sudah banyak pendaki yang mendirikan tenda. Selesai merokok, kami berdua kembali bergegas untuk menuju ke Sabana 1. Perjalanan ke Sabana 1 ini bisa dibilang cukup berat, karena banyak sekali tanjakan yang cukup curam. Di sekitar lembah, aku sempat mendengar sedikit rintihan suara perempuan, seperti suara kesakitan. "Kamu denger nggak suara barusan?" ucapku. "Iya Yan, aku denger, kayaknya kok asalnya dari bawah ya," jawab Aji. Suara itu pun sempat membuat mereka merinding. "Yan, kita cepetan aja jalannya, aku takut nih, kalau ada yang tiba-tiba ngerangkak dari bawah gimana," kata Aji. "Halah lebay kamu Ji, mana ada yang kayak gitu," ucapku. Kami pun terus berjalan, tapi dengan tempo yang lebih cepat. Walaupun begitu, suara rintihan itu, semakin lama semakin kencang, dan sepertinya malah semakin mendekat. Hingga akhirnya, kami berusaha untuk tidak menggubrisnya, dan berjalan dengan tempo yang lebih cepat. Hingga akhirnya, sampai di Sabana 1. Di lokasi Sabana 1, kami langsung mencari tenda milik teman-teman kami. Namun, kami cukup kebingungan, karena ada banyak sekali tenda yang sudah berdiri. "Woi sini," terdengar suara Chandra memanggil kami. Lalu, kami pun bergegas menghampirinya. "Kalian berdua lama banget sih?" tanya Chandra. "Iya sorry, aku tadi digangguin sama suara aneh Indra," ucap Aji. "Halah nggak usah ngarang kamu, oh iya, ini tendaku, tenda yang lain ada sebelah sana tuh, agak jauh, soalnya penuh sama pendaki lain," ucap Chandra. "Anjir kamu Indra, dikasih tahu tadi aku dengar suara aneh kok nggak percaya," ucap Aji padanya. "Lah udahlah Ji, mendingan kita buruan diriin tenda, aku udah lapar banget nih," ucapku. "Ya udah ayolah," jawab Aji. Singkat cerita, tendaku dan Aji didirikan di dekat tenda Chandra. Mereka juga langsung masak untuk makan malam. Setelah makanan siap, mereka makan bersama sembari bercerita. Aji bercerita lagi mengenai kejadian yang dialaminya tadi. Aji bercerita, "Sekilas, aku melihat mbak-mbak yang tadi.
Bamba itu kupanggil. Bamba, itu siapa Yan? Tanya Aji padaku. Cewek yang aku lihat tadi Ji, pas ambil rokok, jawabku. Perempuan itu pun menoleh, dan melemparkan senyum, kepada kami berdua. Namun ia tak mau berhenti, dan terus berjalan pergi. Aji sebenarnya merasa sedikit aneh, kepada pendaki perempuan itu. Tapi dikarenakan sudah lelah, dan mengantuk. Aji pun tak mau ambil pusing, dan memilih untuk segera tidur. Chandra mengingatkan Aji dan aku, untuk bangun jam 3 subuh. Karena yang lain, ingin melanjutkan perjalanan, dan melihat sunrise di puncak merbabu. Aku dan Aji pun masuk ke tenda, dan bersiap untuk tidur. Singkat cerita, saat Aji sudah tertidur, sedangkan aku masih terjaga, padahal sebenarnya, aku sudah sangat ngantuk. Tapi entah kenapa, mataku tak mau terpejam. Aku ingat, kalau aku membawa MP3 player, aku berpikir, dengan mendengarkan musik, mungkin aku akan dengan mudah tidur. Namun, belum sempat aku pencet tombol play, tiba-tiba dari luar terdengar suara permisi-permisi. Suara itu kudengar cukup jelas. Aku ragu, apakah aku buka, atau tidak tendanya. Tiba-tiba Aji berkata, "Dah buka aja." Aku sedikit bingung. Aji berbicara tetapi kondisinya masih tidur. Lagi-lagi, aku masih ragu, untuk membuka pintu tendaku. Namun anehnya, Aji yang barusan masih terbaring tertidur, tiba-tiba berposisi duduk, dan merangkak untuk membuka tenda. Setelah tenda terbuka, Aji kembali ke posisinya semula, dan kembali tidur. Aji seperti mengigau, atau tidur berjalan, hingga aku cukup heran dengan tingkahnya. Saat aku melihat keluar, ternyata seorang pendaki perempuan yang duduk membelakangiku.